Assalamualaikum guys, kita sedang di lokasi tradisi yang sedang tren ya. Maksudnya sering terjadi kecelakaan gitu di daerah sini, yaitu daerah Cipta Kidul. Ya Mas Hakim, dulu kita pernah mereview jalan 8 jalan berbahaya. Nah, yang di Pekalongan diantaranya ya ada area Cipta Kidul sampai dengan Gedlik, kemudian paling Nah, kenapa kemudian kita tertarik membangun ini? Karena beberapa kali Sering terjadi kecelakaan dan fatal, teman-teman layar irah. Jadi beberapa waktu setelah kami upload itu rentang sampai hari ini sudah banyak kejadian, dan ya rata-rata parah dan bahkan sampai korban juga ya. Bentuknya kecelakaan tunggal. Jadi ada mobil timor nabrak, kemudian meninggal, nabrak pohon ya. Kemudian Mas P, seorang bengkel transit dengan mobil Verosanya nabrak, dia meninggal. Terus orang ini semua itu Prias ya, Prias itu kakinya patah keduanya dan gaset ya. Yang terakhir ini malah gadis. Jadi beliau seorang penyanyi yang kemudian mau berangkat kerja, nyalip mobil nggak berhenti, akhirnya nabrak jembatan seperti ini. Dan sampai tepi jembatannya itu runtuh ya, dan beliau meninggal di tempat. Nah itu Mas Hamzah biasanya ngerasa juga. Kita panggil aja kita dari Mas Hamzah dan Mas Afik ya. Yuk. Dari tadi saya merasakan kayak ada yang ngintip dari sana. Itu sosoknya rambutnya panjang orangnya. Rambutnya panjang, saya juga belum tahu wujud aslinya itu apa. Yang penting dari tadi kelihatannya rambutnya panjang sekali, dan baunya dari tadi sudah harum di sini itu teman-teman. Oke Mas Afik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang ya. Lama tak jumpa. Ya, soalnya lagi di Jogja ya, sibuk. Kalau yang tak rasain sih sosok perempuan sama sih, luwek-luwek. Cuma kalau tadi saya di situ juga baunya wangi banget. Gak tahu tuh yang ngusil apa gimana. Dominan cewek. Nah, jadi pesan moralnya ya teman-teman sahabat pemirsa layar ireng, sebetulnya konten kita memang inginnya konten misteri, tapi juga ada edukasi, jadi memberikan informasi-informasi yang berharga bagi masyarakat saat melintas jalan-jalan yang dalam tanda kutip rawan tadi. Walaupun sepintas sepertinya tidak ada masalah di jalan ini ya, tapi secara fakta memang sering kejadian. Jadi tentu teman-teman harus ekstra hati-hati, harus fokus terhadap jalan ya, supaya keselamatan yang menjadi tujuan utama berkendara akan tercapai dan kita selamat bertujuan. Habis ini kita akan review
area mana sih mulai dari tempat ini Detak Kidul sampai di mana kira-kira yang cukup rawan di daerah sini. Gitu ya. Sambil nanti kita review di mobil juga. Yuk. Ikutin terus jelajahan kami lewat ini yuk. Yuk kita sambil jalan sekalian kita review ya. Nah, di area Anu Caca dan teman-teman layar ireng semua, area sini memang lurus, tetapi dari zaman dahulu memang terkenal pada orang-orang yang mengalami kecelakaan ini seolah-olah jalannya menjadi dua. Nah, kalau nanti sahabat layar ireng suatu saat bertemu dengan fenomena seperti itu, ambil jalan yang jelek, karena jalan yang bagus itu justru akan menyesatkan kita, tetapi jalan yang jelek kalau kita ambil akan berubah menjadi jalan yang semula yang kita lewati gitu, Cak. Jadi kuncinya itu, kalau kita ketemu persimpangan jalan yang kita ragu di situ apakah ada gangguan gaib, justru kita ambil yang jelek. Nah, ini kita sudah melewati area makam Kayu Geritan ya. Area makam ini makam seorang ulama besar ya, tetapi sering memberikan tanda. Jadi kalau akan ada kecelakaan yang menelan korban jiwa, biasanya ada bunyi dentuman di pohon asem ini. Nah ini Mas Adi ya. Jadi oleh warga sini sering jadi apa, ciri khas. Hamzah masih ngerasakan aura tertentu di sini? Tadi itu kayak ada yang mantau Pak, dari kita pertama datang sampai akhir itu ada yang mantau, dan pas terakhir itu muncul itu wujudnya ada seorang cewek rambutnya panjang, dan pas waktu kita pulang berganti posisi di sebelah timur. Pacarmu? Siapa tahu itu memang yang ngintili Hamzah terus ya teman-teman. Nah, kita ke spot kedua. Setelah makam ulama harismatik, ada makam umum yang letaknya ini cukup ganjil karena di tengah-tengah persawahan dulunya dan terpisah, jadi seolah-olah kayak sebuah pulau, sebuah hutan pulau sendiri. Nah, ini kita coba cari tempat yang agak lapang, Mas Hakim. Yuk. Kita sedang di lokasi kedua ya. Apa sih uniknya di lokasi ini yang bikin menarik di wilayah sini ya? Coba kita tanyakan kepada Pak Adi ya. Jadi teman-teman ya, kita masih di lokasi Kayu Geritan. Sepanjang area Detak Kidul sampai Kayu Geritan inilah dahulu memang titik-titik rawannya. Nah, kenapa saya bawa ke sini? Makam ulama, kemudian ada pemakaman lain, ada kayak pulau ya. Dahulu ceritanya gini, ada seorang dukun bayi zaman ya, tapi sudah mungkin eranya nenek saya kah ya. Ya kira-kira kan ya era-era tahun 50-an, tahun 50-60-an kan. Nah, kemudian dimintai tolong untuk babarke bayi ya, babarke bayi. Kemudian dalam hatinya sudah ragu nih, kayaknya kok nggak wajar. Terus setelah selesai babarke dikasih upah itu kunyit ya, upahnya kunyit. Katanya aku wong ora duwe, kemudian tak bisa ngopai kunir gitu ya. Nah, kemudian bidan itu bukan bidan, dukun bayi tadi tahu kalau istilahnya ini nanti bukan bahasa ya, akhirnya ya udahlah, saya ikhlasnya, wong aku ngewangi, saya bantu ikhlas gitu ya. Nah, akhirnya apa,
setelah pagi hari kan mau ndadai, istilahnya kan nek dukun bayi ndadai bayi ya sambil apa mandikan. Nah dia ingat guntingnya itu ketinggalan. Nah, guntingnya ketinggalan, kemudian ternyata setelah datang ke area sana ya di pepohonan itu gunting itu nyantol di pohon kambu, sehingga makin benarlah firasat beliau bahwa semalam yang beliau tolong bukan bayi manusia tapi makhluk lain. Nah semangatnya apa? Semangatnya bahwa manusia sebagai khalifah di bumi juga terkadang tidak lepas dari interaksi dengan makhluk Allah lainnya. Jadi tolong menolong sesama makhluk itu sebetulnya ya wajar-wajar saja ya. Makanya ada satu kisah, misalkan seorang kiai dengar ada bayi rewel, anak kecil rewel, kemudian ditambani itu ya, ditambani akhirnya ternyata setelah beliau balik dari tempat itu, berpaling dari tempat itu, ternyata di belakangnya hutan belantara. Itu sebetulnya lumrah-lumrah saja, wajar-wajar saja, karena semuanya terjadi karena kehendak yang maha kuasa ya. Dan manusia ini menjadi khalifah di muka bumi, maka sepanjang untuk tolong menolong sesama makhluk dalam hal kebaikan ya itu ya teman-teman ya. Itulah yang unik dari area wisata. Ya itu tempat lokasi 2 itu yang unik itu seperti yang tadi Pak Andi katakan ya. Terima kasih sudah mau menonton, dan jangan lupa like dan komen serta subscribe ya di channel kami Layar Ireng ya. Tapi mesti dewe iki isih ora pas. Bukan ada ini ada sosok kosong di mana? Dari tadi sudah panas ini sudah merinding semua. Sini ada sosok kosong, tepatnya di belakang kita di pohon besar. Ini kalau bisa shoot kameranya bagus ternyata, tapi itu fotonya masih kecil. Kayak